Assalamualaikum anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran keempat tentang aneka benda di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, dengan membaca wacana, kalian dapat mengidentifikasi informasi tentang bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi, kalian dapat memahami istilah yang terkait dengan materi pembentuk benda dengan tepat. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, kalian dapat menggambarkan kondisi sampah plastik dalam bentuk tulisan dengan tepat. Yang keempat, dengan melakukan praktik musyawarah, kalian dapat terampil mengutarakan ide tentang penanggulangan masalah sampah di sekolah dengan percaya diri. Yang kelima, dengan menuliskan pengalaman bermusyawarah di kelas, kalian mengetahui arti penting dari bermusyawarah dengan tepat. Ayo kita baca bersama-sama teks yang berjudul Plastik, Solusi, dan Masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik itu murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Coba perhatikan tabel berikut ini. Bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Ada benda contohnya kertas, waktu yang dibutuhkan 2-5 bulan. Yang kedua kardus, dibutuhkan waktu 5 bulan. Kulit jeruk, waktu yang dibutuhkan 5 bulan. Puntung rokok, waktu yang dibutuhkan 10 tahun. Kulit sepatu, waktu yang dibutuhkan 25-40 tahun. Plastik atau sejenis bungkus deterjen yang dibutuhkan 50-80 tahun. Plastik waktu yang dibutuhkan 50-100 tahun. Kaleng soft drink atau aluminium, waktu yang dibutuhkan 80-100 tahun. Aluminium 80-100 tahun. Baterai 100 tahun. Kantong plastik atau tas kresek 10-20 tahun. Dan yang terakhir styrofoam tidak dapat diuraikan, jadi tidak bisa membusuk. Ternyata plastik itu bermanfaat, tetapi juga menimbulkan masalah untuk manusia. Jadi kalian dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya,
Sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Di sini ada pesan untuk kita semua, yaitu gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Di samping itu juga terdapat lambang 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Nah, kalian tadi sudah membaca wacana tersebut. Jadi, kalian harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu, lakukan kegiatan reduce atau mengurangi, reuse atau memanfaatkan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Coba diskusikan dengan teman kalian. Apa yang dapat dilakukan untuk reduce, reuse, dan recycle? Tulis hasilnya pada tabel berikut. Contoh kegiatan reduce sehari-hari. Yang pertama, memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Yang kedua, menghindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Yang ketiga, menggunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill, misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. Contoh kegiatan reuse sehari-hari. Yang pertama, memilih wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Yang kedua, menggunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama dan fungsi lainnya. Yang ketiga, menjual atau memberikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan. Contoh kegiatan recycle sehari-hari. Yang pertama, memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Yang kedua, mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Yang ketiga, melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Amatilah lingkungan di sekolahmu. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Kemudian, catatlah hasil pengamatanmu. Berikan tanda centang jika kamu menemukannya. Lokasi yang pertama, halaman sekolah. Misalnya terdapat sampah plastik kemasan makanan dan tidak terdapat sampah plastik kemasan minuman. Yang kedua, kantin. Yang ketiga, ruang kelas. Yang keempat, tempat parkiran. Yang kelima, lapangan. Yang keenam, perpustakaan. Nah, nanti coba dicentang ya. Kalian telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolahmu. Coba ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis di buku kalian masing-masing ya. Dan jangan lupa perhatikan pula penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Bermusyawarahlah bersama seluruh teman di kelas kalian. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Tuliskan hasil musyawarah pada kolom di samping ini ya. Misalnya saja, Karin pendapatnya menghindari penggunaan alat makan sekali pakai. Lebih baik membawa peralatan makan sendiri yang bisa digunakan berulang kali. Ini reduce. Randy pendapatnya menggunakan botol atau gelas plastik bekas sebagai pot tanaman.
Ini termasuk reuse. Lisa pendapatnya ialah mendaur ulang limbah batok kelapa menjadi cendera mata. Ini recycle. Selanjutnya kalian isi kolom tersebut di buku kalian masing-masing ya. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Ya, jika kita memiliki pendapat yang baik, pasti kita akan sampaikan di depan kelas. Yang kedua, apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas? Tentu saja, setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda dan mereka memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Yang ketiga, apakah hasil musyawarah sesuai pendapatmu? Ya. Yang keempat, apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah di kelas? Ya, karena hasil musyawarah diambil dari kesepakatan bersama. Yang kelima, pentingkah bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Tuliskan alasanmu. Ya, penting, karena dengan adanya pendapat dalam bermusyawarah, kita bisa menyelesaikan masalah atau persoalan dan bisa menggabungkan pendapat satu sama lain. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola. Contohnya antara lain bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan. Kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut. Ayo bermain bola tangan. Bacalah aturan permainannya. Yang pertama, permainan dimainkan di lapangan. Yang kedua, permainan dilakukan oleh dua kelompok. Yang ketiga, setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Yang keempat, bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Yang kelima, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar, itulah pemenangnya. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.